pemirsa. Selamat datang kembali di Ruang Tengah. Tempat berbagi informasi penuh makna. Masih barengan saya Kamal dan teman saya Asput. Asput ini kemarin baru ulang tahun guys. Luar biasa. Ulang tahun. Enggak guys, ternyata guys. Yeay, ternyata enggak. Belum tahu ulang tahun gue tuh nanti. Belum. Kapan ulang tahun lo? Sebentar lagi. Bulan apa? Bulan Maret. Oh, bulan Maret? Iya. Kalau ditayangin Maret gimana? Kalau ditayangin Maret gimana? Pokoknya nanti. Oh, Maret. Iya, gue Maret. Gak tau kenapa, gue tuh lagi dalam perasaan ingin memberikan lo kado soalnya. Oh iya. Ingin memberikan lo suatu hadiah boleh? Meskipun gue gak ulang tahun. Meskipun lo gak ulang tahun, gak apa-apa, gue ikhlas ingin memberikan lo hadiah. Lo mau ngapain? Mau apa? Barang-barang? Gue nyanyi boleh? Tapi gue gak ada 2000-an. Nggak ngamen, nyanyi. Ini nyanyi nggak? Boleh. Ini nggak perlu pakai ada apa namanya 2000 nggak perlu. Ya udah boleh deh. Nyanyi ya? Iya. Musik. Cantik. Apa? Ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Wow, cantik. Apa? Bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu. Wow, mental. Kenapa lu jadi mosing? Maaf saya bisa nonton Kahitna Metal. Aduh, gue gak pede deh lo bilang cantik-cantik gitu, gue mah apa lah. Ya Allah, lo pikir gue pede nih? Kalau gak disuruh jadi mas. Aduh, gue gak pede bilang cantik-cantik gitu. Gak boleh gitu. Kenapa? Lu tuh cantik, Asput. Masa sih? Kenapa sih lu masuk angin? Sariawan. Kelihatan mual, gue liat-liat. Lo kenapa gak pede? Iya, gue tuh ngerasa kayak ada kurang aja gitu. Asput, grow up dong. Asik, apa tuh artinya? Hah? Tumbuh. Put, lo tuh harus tahu kalau cantik ini bukan sekedar fisik. Oh gitu kan, cantik itu memang identik dengan fisik dong? No. Kan mulut gue di sini. Di jidat. Cantik itu adalah suatu kata yang menggambarkan kecantikan yang utuh. Bukan sekedar fisik, tapi juga hatinya. Jadi gue cantik? Iya. Karakternya, perilakunya. Jadi gue cantik kan? Adabnya. Gue tuh keren gitu kan? Bener, Iya cantik. Lo cantik. Iya, sekarang gue jadi pede lagi deh. Iya. Iya, aku pede. Tapi sekarang udah mulai ganggu nih, gimana? Kata tadi lu gue suruh pede. Kata tadi aja. Iya pede, bener pede, boleh. Iya. Maksudnya kan bukan sekedar fisik doang, tapi semuanya keseluruhan. Oh gitu. Kan ada istilah inner beauty tau kan? Iya. Iya, itu kan juga mencakup akhlak. Oh iya. Adab. Gue banget. Hatinya Parah. seperti apa gitu loh. Sesuai dengan tema kita hari ini. Iya, temanya. Temanya apa? Kan lu yang nyebutin. Yang terlihat tidak jadi segalanya. Itu tema kita hari ini, guys. Wow. Jadi it's not about appearance only, Okay. So beauty is not only from the outside. but inside also. Okay. You know? Yes. Jadi lo nilai cantik seseorang tuh nggak cuma dari fisiknya doang, tapi kita lihat pankreasnya. Usus besar. Usus besar. Dari dalam hatinya, Ya, dari gitu bakat-bakatnya. loh. Bakat-bakatnya, karakternya, perilakunya, adabnya, semuanya. Gitu loh. Sama seperti bintang tamu kita yang akan kita hadirkan di Ruang Tengah pada hari ini. Karena bintang tamu kita itu cantik luar dalam. Betul. Kita akan undang siapa? Kita lihat dulu ya pemirsa yang satu ini. Ini dia. Pemirsa Ruang Tengah, kehidupan seringkali berjalan secara misterius, tidak tertebak, namun memberikan pembelajaran yang sangat berarti. Setiap manusia memiliki narasi kehidupannya masing-masing, dan narasi kehidupan Aisyah Cahyu Cynthia berjalan dengan sangat menakjubkan. Perempuan luar biasa yang akrab disapa Ica ini merupakan seorang pejuang cerebral palsy sejak usia 1 tahun. Meski ia didiagnosa cerebral palsy, namun semangatnya untuk memberikan inspirasi tak pernah berhenti. Ia mampu melakukan banyak hal sama seperti orang lain,
termasuk menulis sebuah novel hasil karangannya sendiri. Sosok penuh inspirasi ini telah hadir di Ruang Tengah dan siap untuk berbagi ceritanya. Selengkapnya hanya di Ruang Tengah. Pemirsa, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Aisyah. Hey, selamat datang Aisyah. Halo. Kan namanya Aisyah Cahyu Cynthia. Panggilannya Ica. Apakah benar? Benar sekali. Ica. Oke. Ica. Nah, benar. Ica ini seorang pejuang cerebral palsy, betul ya? Betul. Ica boleh cerita nggak sih ke teman-teman Ruang Tengah juga, sama ke Kamal, sama ke Asput gitu. Sebetulnya cerebral palsy itu apa sih sebenarnya? Cerebral palsy ada yang gangguan motorik yang disebabkan oleh kerusakan otak. Sehingga motorik besar dan motorik kecilku terganggu. Itu mengganggu cara bicaraku, cara berjalan maupun bergerak dan keseluruhannya. Oke. Jadi emang karena ada sesuatu di otak ya berarti ya. Oke. Tapi itu tidak mengganggu pola cara berpikir. Tidak mengganggu pola cara berpikir. Iya. Makanya Ica nih bisa seceria ini, sepositif ini gitu ya. Begitu. Oke. Tapi Ca, kalau boleh tahu dulu awal mulanya kamu didiagnosis cerebral palsy ini gimana ceritanya? Dulu waktu lahir itu kata mamaku, aku tuh gak nangis. Oh, jadi diem aja gitu? Nangis cuma merintih. Oh, merintih aja. Jadi aku lahir normal, beratnya 3,3 kilo. Cuma langsung masuk ke ruang ICU karena kekurangan oksigen. Jadi pas baru lahir langsung masuk ICU gitu? Iya. Karena tidak nangis, hanya merintih aja. Habis itu langsung dimasukin ke ruangan ICU karena kekurangan oksigen. Dan didiagnosa umur 1 tahun. Karena saat itu tahun 98 dan sampai 99 ini masih minim. Jadi Indonesia belum bisa terlalu cepat mendiagnosis sedini mungkin. Yap. Jadi tahun 98 ke 99 belum bisa secepat itu didiagnosanya. Karena memang belum belum banyak informasi banyak ya informasinya pada saat itu juga. ya. Apalagi waktu itu lagi krismon segala macem. Betul sekali, Kak. Jadi konsentrasinya waktu itu belum ke arah sana juga. Kita lagi ribet soal penjarahan, pergantian kekuasaan gitu-gitu ya. Kurang lebih gitu ya Ica ya. Tapi kalau Gitu. penyakit cerebral palsy ini tuh ada gejala-gejalanya nggak sih, Ca? Sebenarnya aku bukan bilang penyakit, Kak, tapi penyandang. Atau penyintas. Oke. Penyintas cerebral palsy itu gejalanya tuh ketika si ibu mengandung mengalami virus toxoplasma rubella atau
dan lain sebagainya. Oh, salah satunya rubella. Rubella Jadi ya? ketika si ibunya mengandung, salah satunya kena virus rubella itu yang sekarang sebenarnya rubella vaksinnya ya? sudah ada. Iya. Atau kelahiran prematur. Oh, kelahiran prematur juga bisa menjadi salah satu penyebabnya. Atau misalnya kayak aku kan selama proses kehamilan itu baik-baik saja. Tapi ketika si ibu melahirkan, bayi tidak menangis. Itu bisa menjadi salah satu gejalanya, bener ya. Jadi Ica ini dari awal kehamilannya sang ibu gitu. Baik-baik aja. Baik-baik aja sampai kehamilannya. kelahiran. Baru muncul gejala seperti itu. Ternyata setelah lahir, ya. Icanya tidak menangis, hanya merintih kecil. Dan ternyata otaknya kekurangan oksigen. Kurang lebihnya seperti itu ya Ica ya. Ica cukup paham loh akan dirinya sendiri loh. Aku kagum loh. Pasti ya, Ca ya. Ini Ica diceritain siapa sih? Diceritain mama? Diceritain mama, ayah, dan aku kan sempat putus sekolah. Tapi aku mengikuti seminar tentang saya berbahasa. Oh gitu. Kondisiku apa, bagaimana cara penanganannya, bagaimana aku bisa mandiri. Itu aku belajar melalui Seminar itu. Seminar. Oke, berarti emang belajar sendiri ya kurang lebih ya. Sampai akhirnya paham banget Sampai akhirnya kondisinya paham Ica ya. Kurang lebih begitu sih. Nah, Ca, kalau cerebral palsy sendiri kan terapi ya bilangnya. Iya. Kalau Ica udah melalui terapi apa aja? Aku kebetulan terapi semuanya udah aku jalanin. Oke. Dari fisioterapi, Fisioterapi. okupasi terapi, terapi wicara, hidroterapi, sampai terapi alternatif lainnya. Udah aku jalani, dan ketika aku terapi, aku sambil bertanya-tanya kepada terapisnya. Jadi aku bisa belajar juga. Yap. Highlightnya sebenarnya yang tadi dari awal Ica kasih tahu ya Asput ya, bahwa penyintas cerebral palsy ini tidak terganggu pola pikirnya gitu loh. Dia hanya motorik ya. Iya, dia mengganggu motorik kecil, motorik besar iya, tapi pola pikir tidak terganggu. Itu yang membuat seorang Ica sampai sekarang bisa seaktif ini juga, bisa seceria ini juga, dan nggak berhenti belajar berarti dari inisiatif Ica sendiri, betul ya? Betul. Itu dia. Dan juga Ica ini melalui hampir semua terapi Terapinya ya. sudah dilalui Fisio, hidroterapi, alternatif yang lainnya juga dia semua lakuin gitu. Nah, dari banyaknya terapi yang Ica lakuin, Ca, ada nggak momen-momen pas terapi tuh kayak tidak terlupakan oleh Ica? Waktu di umur 6 tahun, aku mengalami terapi, yaitu fisioterapi. Kan di stretching, habis itu dimasas. Nah, namun ada treatment namanya standing firm. Oke. Itu badanku diberdiriin, terus diikat-ikat pakai koleset tangan, koleset kaki. Terus tanganku suruh
genggam krayon. Krayon? Paralon. Krayon. Ah. Terus disolasi Oh iya. selama 30 menit begini. Oh gini. Jadi lurus gitu tangan Ica seperti paralonnya gitu. Iya. Supaya jadi terbiasa yang mana awalnya aku nangis jahit-jahit, tapi lama-lama aku terbiasa. Lama-lama terbiasa. Dan kuat. Dan kuat, nggak nangis lagi. Jadi itu ya yang paling pengalaman Yang tidak paling terlupakan ya, karena ketika- diikat sama paralon iya, gitu ya, Ca. iya. Ca, setelah ini kita akan bahas lebih dalam lagi tentang Ica, makanya pemirsa tetap di sini, tetap di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Pemirsa masih di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna, dan tentunya masih bersama dengan Ica. Betul sekali, penyintas cerebral palsy yang sangat amat tahu mengenai dirinya, Ya. kondisinya seperti apa, dan sampai sekarang masih aktif. Banyak banget kegiatannya Ibu. Ih, betul. Tadi ngobrol-ngobrol pas jeda ya pemirsa, ternyata baju bikin sendiri guys. Ini hasil karya seorang Ica ini. Keren. Keren Makanya sekali. tadi bisa ngantongin banyak ya, Ca. Kayak Iya. kantong Doraemon ya, Ca. Iya. Tapi kan tadi kita udah ngobrol nih tentang itu apa cerebral palsy, Iya, betul. gejalanya, terus sebagian besar mengenai cerita hidup Ica. Nah, dengar-dengar nih, Ca, katanya waktu itu kamu pernah berhenti sekolah ya? Waktu kelas 1 SMP? Iya. Kenapa itu Ca? Jadi aku pernah pindah ke Jawa Tengah Oke. ketika lulus SD. Mm. Kebetulan ekonomi keluarga jadi goncang. Itu tuh ternyata aku kaget banget, Kak. Di Jawa Tengah itu tidak ada penanganan inklusi untuk teman-teman disabilitas. Bahkan gurunya pun nggak tahu bagaimana cara menangani disabilitas. Oke. Nah, kenapa aku berhenti sekolah? Karena pas ujian UAS itu aku nilainya 0. Karena tulisanku kayak cek Iya, nggak ayam. kebaca. Nggak kebaca. Karena si guru juga nggak tahu Cara cara handle-nya menanganinya ya. seperti apa gitu-gitu ya. Pakai laptop nggak boleh. Terus gimana aku bingung dong. Iya betul. Aku jadi Ica juga pasti bingung. Iya. Jadi itu di Jawa Tengah berarti ya? Iya. Jadi kayak apa namanya mereka sama sekali nggak ngerti. Wah ada murid seperti Ica, cara menangani seperti apa. Tapi cara penilaiannya dianggap sama kayak murid-murid yang lain. Iya. Ya nggak, ya susah Gak bisa lah dong gimana. ya, iya harus berbeda ya. Jadi Ica berhenti, setelah itu berhenti sekolah dulu. Berhenti sekolah jadi belajar deh. Belajar sendiri jadinya. Tentang saya berpalsi. Oh, hikmahnya itu ternyata. Iya, setelah berhenti sekolah mendalami tentang apa yang dialami Ica ya. Jadi tahu kurang banget tentang lebihnya. cerebral palsy kurang lebihnya. Oh, gitu. Nah, berarti Ica ini sempat mengalami pengalaman diskriminasi ya di sekolah itu ya, Iya. karena dianggap sebenarnya dihandle-nya kurang baik gitu ya kan. Tapi katanya kamu pernah mengalami hal yang seperti itu juga di transportasi umum. Aku pernah waktu tahun 2018 atau tahun 2019 ya.
itu aku lagi jadi volunteer. Kan aku hobinya naik kereta, Kak. Oh iya, Pas aku pulang kegiatan, itu jam pulang kerja, tiba-tiba ada ibu-ibunya nyatuk. Nyeletuk apa? Nyeletuk apa dia? Nah ini dulunya mau aja dia. Bercanda maksudnya dia? Iseng aja nyeletuk gitu? Mukanya serius. Astaga, itu di kereta komuter lain berarti? Iya. Terus tanggapan Ica ke ibu itu gimana? Terus aku diam aja coba cina. Aku kan hobinya dengerin musik. Terus aku pakai headset aja. Terus aku cina lagi. Kenapa ibu itu seperti itu? Berarti kurang edukasi dong, Kak. Betul. Literasi kurang informasi. Makanya aku buat komunitas. Itu dia. Aduh, ini yang bikin Ica tuh lebih cantik dari siapapun ya. Kalau aku yang dapat kayak gitu, aku udah sumpah-sumpahin ke ibu bener. Gak ada aku pikiran kayak ibu itu kurang edukasinya. Minim literasi gitu ya. Dasar ibu jahat. Ya gitu pasti. Untung Ica tuh barusan tuh. Terus Ica karena mengalami hal tersebut, Ica langsung membentuk sebuah komunitas. Komunitas langsung. Jadi komunitasnya namanya apa ini, Ca? Setelah aku berhenti jadi volunteer, kan aku sambil masuk kuliah, Kak, singkat ceritanya, aku sembari itu gabut juga kan, nggak tahu Gak ada kegiatan ya. Oke, terus? Itu buat komunitas bernama Jendela Saya Berpasti. Jadi mimpi aku tuh bisa mengedukasi masyarakat awam dari sebelumnya yang nggak tahu saya berpasti itu apa, cara penanganannya gimana, jadi tahu hal tersebut. Jendela Cerebral Palsy. Iya. Itu dia komunitas hasil bentukan Ica. Dan sekarang teman-teman udah banyak di situ. Sudah. Ada berapa orang, Ada berapa Ca? kira-kira? Mungkin 300-an. 300? Audit saya. Wow. Banyak ya. Itu seluruh Indonesia, Ca? Itu masih daerah Jakarta aja. Jakarta Oh, baru aja? Jakarta. Iya. Udah berhasil mengumpulkan 300 teman-teman di situ. Masya Allah, luar biasa Ica. Mal nih, selain menyuarakan mengenai cerebral palsy ya, ternyata komunitas Ica ini juga, atau Icanya ini membuat sebuah buku. Buku? Buku. Buku apa nih maksudnya nih? Kita udah ada bukunya di depan. Ini buku yang di depan ini? Iya. Ini hasil karya Ica? Hasil karya Boleh Ica. lihat? Boleh lihat ya? Oh ini bukunya. Say hello to my world. Oh, Ca ceritain dong ini bukunya tuh bercerita tentang apa ini? Ini karena orang tuaku sering bercerita kepadaku mengenai kondisiku, jadi aku merangkumnya di buku ini. Jadi buku ini tentang Ica? Iya. Dari kecil? Dari kecil terapi
waktu SD putus sekolah, bangun komunitas, semuanya Ada di sini sampai sekarang. Pokoknya apapun yang Ica alami yang menjadi highlight dalam kehidupannya ada di buku ini. Ya. Membuat yang kedua, Kak, doain. Amin. Tahun ini berarti? Tahun depan insya Allah. Insya Allah. 2026 berarti ya. Amin. Oh, ini baru terbit nih berarti? Ini 2021. Oh, ini 2021. Berarti tahun depan akan bikin lagi yang muncul di volume 2 ya? Volume 2. Oh, berarti kalau 2021 ini berarti yang tahun depan muncul itu perjalanan kamu dari 2021 sampai 2026 dong? Kurang lebihnya ya? Kurang lebih. Iya. Oke. Karena kita tungguin buku keduanya ya. Yes, luar Tapi memang biasa. cerita dari Ica ini luar biasa banget ya Mal ya. Yap. Sangat menginspirasi dan Ica ini benar-benar membuat kagum sekali loh. Ya, sejujurnya aku pun jadi banyak belajar dari Ica walaupun kita baru ketemu ya Ca ya, maksudnya ya kita belum pernah ketemu sebelumnya. Pertemuan ini juga singkat. Saya pribadi baru tahu bahwa kalau ngomongin cerebral palsy sebenarnya itu cuma dalam tanda kutip motoriknya aja. Tapi ininya sama sekali tidak terganggu, hatinya juga sama sekali tidak terganggu, betul ya Ca ya? Betul sekali teman-teman, gitu jadi. Dan inilah contohnya Ica ya, Yes. kan produktif membuat buku lagi. Nah, tapi bukan ruang tengah namanya kalau kita tidak menghadirkan banyak sosok-sosok inspiratif lainnya. Betul sekali. Kita punya bintang tamu yang kedua yang juga nggak kalah inspiratif, tapi sebelumnya kita lihat dulu video berikut ini. Pemirsa Ruang Tengah, terkadang kita masih sering melihat sesama dengan penuh kritikan dalam hati hanya karena mereka berbeda. Padahal sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita memiliki derajat yang sama terlepas dari perbedaan kita. Rian Ferry Setiabudi menjadi salah seorang yang berhasil menunjukkan bahwa menjadi berbeda tidak menghentikan langkahnya untuk menjadi seorang model yang sukses. Pria asal Cilacap ini mengidap kelainan genetik, albino. Namun di luar kondisi yang dialaminya, ia tetap bersemangat menggali segala potensi dari dalam dirinya. Kisah-kisahnya yang penuh dengan inspirasi akan ia bagikan hari ini, hanya di Ruang Tengah. Dan inilah dia Rian Ferry Setiabudi. Dia Mr. adalah Ryan. Mr. Ryan Ryan atau Rian? Ferry. Rian. Oh Rian aja. Ya. Lokal aja ya Rian. Iya. Gitu. Itu tadi pose-posenya itu keren banget loh, ikonik sekali, ya kan? Wajahnya fierce kadang-kadang atau datar, terus body language-nya model banget mah. Gue nggak nyangka bahwa Estetik. salah satu tamu kita hari ini tuh ledom ya. Parah. Alias model. Ya kan? Makanya pas banget nih sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya kan pemirsa, tolong kalian ajarin teman saya ini. Ini teman saya kalau Kenapa? foto posenya kalau nggak gini. Jadi Enggak. boleh ngajarin Saya udah pose? mulai belajar gini kok. Iya, kan Nambah biasanya cuma jempol satu. doang. Cuma satu biasanya. Ini bapak-bapak, kalau gini anak muda katanya enggak ya? Coba, Salah ya? mumpung ada model profesional, Emang kurang apa sih gaya gue? banyak. Kalian siapa Bener, diri? aduh. Kalian boleh ngajarin dulu kalian. Boleh. Fisik Tolonglah. Kamal nih kayaknya biar kalau pose-pose jadi kalau foto berdiri. tuh Berdiri lentur aja. gitu. Oke. Ya. Justru kalau duduk kita bisa banyak gaya, kalau berdiri di corporate suka ribet Ya tuh. kan, kalau gini. Iya gini, kok nggak Coba. gini nih? Ah, masih berlaku nggak nih kayak gini? Udah nggak terlalu juga ya? Gak boleh, Udah nggak gak boleh. Kita mungkin minta kalian contohin dulu ya. Iya. Contohin dulu. Sebenarnya kalau cowok itu lebih simpel sih. Lebih Gimana? simpel ya. Oke, Iya. musik. Kan bisa, nih ada saku manfaatnya. Oke, Aku, kalian boleh oke. pose-pose. Nanti biar si Kak Kamal Apa itu? nunjukin. Megang apa lu? Megang. Oh, megang keras. Lu lihat dulu aja Mal, no. Kan gue langsung mau nyontek Oh, ini. iya udah. Tuh. Oh, gini. Dengan ekspresi wajah fierce. Ekspresinya kayak orang songong aja. Fierce tuh Ekspresinya, fierce. nah kalau ekspresi gue jago. Kayak orang songong, kok dia dari lahir setelan mukanya begitu. Saya tuh cuman kagok itu urusan tangan sebenarnya. Tangan enaknya diapain Taruh ya? di mana gitu ya? Usahakan jangan nyampe. Nah, Jangan. corporate banget ini. Itu enggak. Usahakan ini jangan muncul ya. Jangan muncul. Bisa pegang keras, Asik. bisa megang.
Gini mungkin. Nggak usah. Jangan, gini Bisa, ya. bisa pegang 300 gitu. Megang 300 bagus. Butuh pegangan kan? Iya bener begini. Digituin. Coba dong kan sendiri dong Mal, sendiri. Iya, Kan udah udah dicontohin. diajarin Rian Iya. gua. Oke. Musik. Asik. Start. Wih. Inilah dia Megang model kemeja. internasional dari Bangladesh. Megang kemeja. Kenapa ada Megang ini? kemeja. Mau terbang lu. Hah? Kemeja. Kan triknya gitu ya. Iya. Megang baju bisa. Lumayan, jadi Lumayan. punya beberapa referensi pose. Tepuk tangan dulu dong untuk Karian. Oh, saya pikir saya. Iya, silakan Karian. Yang ngajarin aja. Iya, oke. Muridnya Nah, mah enggak. tadi kita awali dengan berpose-pose Yes. ganteng ya kan? Karena emang Karian ini model. Nanti kita akan ngobrol lagi dong setelah ini. Iya, pengen tahu kisah hidupnya juga. Kisah hidupnya Kak Rian ini. Tapi setelah ini pemirsa tetap di ruang tengah tempat berbagi informasi penuh makna. Kembali lagi di ruang tengah tempat berbagi informasi penuh makna. Masih dengan tema kita hari ini yang terlihat tidak jadi segalanya. Dan tadi kita udah ngobrol banyak sama Ica gitu Iya. kan. Si pengarang buku Yes. upcoming volume kedua akan hadir tahun depan. 2026. Dan tadi saya sudah diajarkan juga sama seorang model yang bernama Rian yang luar biasa memberikan saya pose-pose yang inspiratif. Iya. Jadi saya sekarang kalau foto grup nggak gini mulu. Saya bisa gini, saya bisa gini. Ya lu centil banget, nunjukin anting. Rian, ini kamu berarti seorang bisa dibilang model profesional kah? Sudah ada uang yang apa namanya? Ya, kalau- Dihasilkan. Dihasilkan dari modeling. Iya, udah lumayan. Makanya bisa ngajarin lu dong, Mal. Iya sih benar. ya Enggak, gue kan? pikir kan cuma model yang apa namanya buat have fun doang, hobi doang. Ternyata enggak. Ternyata sudah menghasilkan Sudah dari menghasilkan, kece sekali. Tapi sebelum jadi model, apakah ada profesi lain? Karian? Dulu ada sih. Apa tuh? Dari sebelum jadi model itu kan setelah lulus SMK ke Tangerang, terus bantuin kakak bikin sofa. Bantuin kakak bikin sofa. Iya, iya. Furniture Home gitu ya? industry, Furniture iya, gitu? home industry dia. Kakak punya toko mebel gitu berarti? Pengrajin? Untuk jahitannya. Oh, jahitan luarnya itu. Iya, cover apa? Cover cushionnya. sofanya. Iya, cushion sofanya seperti ini. Apa sih? gitu kan. Cushion, apa sih itu? Cushion ya, Cushion, bener ya? cushion, ya. Iya, iya, buat bantal-bantal sofanya. Iya. Oh gitu. Itu kan setelah lulus SMK. Iya. Berarti ikut kakak dulu nih bikin Iya. bikin Iya. sofa gitu ya. Iya. Berarti masuk mulai modelingnya tahun berapa? 2018. Usia berapa itu? 2018. Itu usia sebenarnya udah usia yang udah ini Dewasa. ya. Dewasa ya. Iya. 25. Oh, udah 25. Oh udah 25 ya? Iya. Bantuin kakak cukup lama dong? Iya dari berarti 7 tahunan lah. 7 tahun. Emang gara-gara cuman sayang sama kakak aja? Atau memang punya keahlian Iya, di bidang konveksi itu? Atau sempat ngelamar di tempat lain juga? Ya emang kerja ikut kakak kan home industri cuma dia ekspor. Oh gitu, emang udah proper ya, Iya. apa namanya home industry-nya kakak gitu ya, Iya. jadi sekalian bantuin aja. Biar bisa bebas juga kan ke sana kemari kan ya tinggal izinnya gampang daripada Iya. di corporate kan. Ah, enggak, masih curiga kamu sering nggak izin juga, bener ya? So kakak sendiri, bener ya? Oh iya bener. Iya lagi bener katanya. Iya, kalau Lu misalnya bacain keluarga aja gitu. Mam. Jadi awal ceritanya gimana dari bantuin kakak? Bantuin kakak, Terus tiba-tiba iya. masuk ke dunia modeling. Jadi karena 2018 itu udah sosial media udah lumayan booming, jadi Yap. waktu itu nyari di Instagram karena sebelum-sebelumnya kan nyari diri aku siapa sih gitu. Sebenarnya siapa sih aku? Ini kenapa sih gitu kan? Dengan kondisi aku seperti ini kan berbeda dengan teman-teman yang lain gitu kan. Nah, ya aku udah tahu kalau aku ini albino gitu kan. Oke. Dari zaman sekolah juga udah tahu. Cuman apakah ada yang seperti aku yang lainnya di Indonesia ini gitu kan. Nah, akhirnya ya mencoba cari tahu dari Instagram, cari hashtagnya albino Indonesia gitu kan. Ternyata ada yang lain, teman-teman yang lain. Bahkan ada komunitasnya albino Indonesia. Jadi albino Indonesia. Oke. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, boleh di-sharing dulu nggak Karian?
sebenarnya albino itu apa? Baik. Albino itu kondisi di mana seseorang lahir dengan kelainan genetik. Kelainan genetik. Iya, jadi karena lahir tanpa melanin atau melanin itu kan membentuk warna. Oke. Jadi sehingga berpengaruh pada rambut, mata dan juga kulit. Seperti yang Kak Kamal sama Kak Asput lihat. Rambutnya seperti ini, terus kuning kulitnya warnanya. sama di mata. Oke. Kalau mata berarti pengaruhnya apa? Pengaruhnya kalau terlalu silau jadi dia nembus langsung, jadi kayak akhirnya Sakit. silau gitu, lebih silau, Silau daripada aja, tapi iya, tapi tidak menyakitkan tidak, gitu ya. enggak sih. Oh jadi lebih sensitif terhadap cahaya matahari gitu ya? Benar. Dari Dan cahaya-cahaya mata, terang aja? Iya, cahaya lampu dan cahaya-cahaya yang enggak ya, paling cahaya ilahi enggak sih. Cahaya ilahi enggak? Itu. Cahaya ilahi tidak menyilaukan, malah menenangkan saudara-saudara. Dan maksudnya lewat sini ya? Betul, maksudnya lewat sini. Cahaya ilahi. Jadi adalah kelainan genetik tidak adanya melanin di dalam Melanin. tubuh Ya. gitu. Berarti kulit juga jadi lebih sensitif terhadap sinar matahari. Benar. Ini tadi habis panasan juga naik Ya, Oh motor. iya, harus langsung pakai merah. sunscreen gitu ya Kita karena kan di daerah banyak pesisir ya. guys, kita di PIK 2. Apa? Ya kan di daerah pesisir kita, langsung kepanasan. Jadi Tapi aku juga sunscreen di harus daerah banyak. pesisir. Di mana? Cilacap. Cilacap, beneran Cilacap? Cilacap bener. Cilacap, Jawa Tengah. Jawa Tengah? Oh itu Lahirnya di situ? Iya. Lahir besar di situ, sekolah di situ semua. Oke, berarti kan ini apa namanya, Rian kan dari lahir dengan kondisi seperti ini, betul? Iya betul. Berarti sering merah-merah dong kalau lahir di Cilacap? Iya, karena dulu belum tahu ya waktu masih kecil, jadi main-main aja gitu. Paling merah. Pulang pokoknya merah aja gitu ya? Merah ya kalau udah panasan gitu kan. Bandel aja sih. Iya, sebenarnya. tapi selain apa namanya ciri-ciri yang tadi Rian sebutin, ada simptom lain nggak? Ada gangguan lain nggak? Gara-gara si melanin yang nggak ada itu? Nggak ada? Mata. Mata kenapa? Karena lebih sensitif jadi mata goyang gitu loh. Heeh. Jadi goyang-goyang. Jadi melihat sesuatu itu lebih ke apa ya? Nggak terlalu jelas gitu loh. Jadi kayak jelas blur? sih jelas, cuma Tapi kayak blur karena dia selalu konstan gerak. Ngebayang. Ngebayang aja? Jadi kayak ngelihat jarak jauh itu, misalnya tulisan jarak jauh lebih susah sih. Lebih sulit. Tapi jelas sih jelas, cuman kayak enggak. goyang. Iya, hampir kayak minus, tapi kalau minus kan katanya ngeblur ya. Kalau itu nggak ngeblur, cuma ngebayang aja, jadi kayak nggak kebaca. Tapi physically semuanya aman aja, maksudnya Physically selain- umum aja. Iya, selain Tetap bisa misalnya kalau lari ya segitu, Iya. panjangnya, jauhnya, main bola tetap bisa. betul. Stamina Itu sama- nggak ada masalah. sama. Kayak sebenarnya itu tergantung gaya hidup kita kan dari kecil. Oh iya, kita iya, kalau untuk itu ya. Dulu sering main panasan, sering main bola juga. Bahkan kemarin yang rame-rame goes ikut goes juga. Bahkan dari Cilacap ke Purwokerto juga goes ke Pangandaran. Dari Cilacap kemana? Purwokerto. Purwokerto, Iya. jauh nggak tuh? Paling 60 kilo. Oh 60 kilo doang. Goes 60 kilo doang. Doang. Ya kalau gue sih naik motor skutik. Iya kalau di mau gue. Itu jauh. Bener wow. sih, bener. Tapi 60 kilo doang. Karian, aku penasaran deh kan tadi udah dijelasin ya kalau albino itu melanin yang nggak ada ya sensitif di mata dan sebagainya gitu. Terus dari kecil apakah ada perawatan khusus yang harus dijalani? Kalau untuk mata udah berusaha ke dokter mata dan emang hasilnya nggak terlalu ini juga keterbatasan biaya waktu itu. Jadi emang nggak sebegitu ngaruhnya sih. Oke. Kalau untuk mata. Iya. Tapi kalau untuk yang kulit-kulitnya gitu paling apa nih? Obat luar biasa kah atau ada obat khusus? Ya kalau kulit sebenarnya harusnya pakai sunscreen. Harusnya pakai sunscreen. Untuk pencegahan. Tapi kalau udah terlanjur ini paling pakai apa ya? Pakai salep itu apa? Bioplasenta lah. Oh iya, Bioplasenta. bioplasenta itu buat bagus luka untuk bakar. luka itu bakar biasa. bener. Iya. Oh iya. Iya, jadi Kalau udah kadung kena luka bakarnya, Iya. terpapar matahari gitu Betul. misalnya. Tapi untuk pencegahan memang sebaiknya sebelum Pakai. Rian keluar pakai sunscreen. Sunscreen yang kalau bisa yang sunscreen yang 50 SPF-nya. Yang SPF-nya 50 itu yang tinggi berarti ya. Iya, Ha-ha. kita aja kan sebenarnya harus pakai sunscreen setiap Nah, hari sebenarnya. kan. Apalagi kalian yang lebih sensitif terhadap sinar matahari. Tapi Rian sendiri udah ngulik-ngulik soal albino. Udah. Udah. Ada hubungan sama misalnya apa namanya kayak untuk usianya sama aja kah?
Sama semua ya? Sama. Pokoknya Karena- bener-bener pure cuman kelainan si genetik yang mempengaruhi kulit sama mata ini doang? Iya. Sama rambut gitu ya? Iya. Oh. Jadi di albino itu nggak ada, maksudnya albino umurnya lebih pendek atau apa? Nggak ada. Itu nggak ada. Dan nggak mengganggu organ apapun? Iya, karena emang dari aku punya komunitas itu, ya dari umur balita sampai umur yang udah 50 lebih gitu loh. Tapi dari pengalaman sejak Rian kecil gitu ya, seperti apa tuh kehidupannya? Yang sempat kontak sama Rian, apakah ada diskriminasi segala macam? Karena kan dari secara teman-teman? tampilan fisik Kan berbeda, ya. Betul, betul. gitu. Gimana Rian? Untuk perbedaan di Indonesia emang masih agak sulit sulit dipahami Diterima. oleh masyarakat gitu kan. Jadi tapi karena saking seringnya dari kecil itu jadi kayak udah biasa aja. Orang natap nyampe kadang Iya, sampai naik motor sampai nyampe patah hampir- leher lah ibaratnya iya, ya. Sampai leher ke nyampe belakang. mau nyebur parit juga udah gitu kan. Dia Kepo udah gitu biasa ya. kepo gitu kan. Bule ada di sini ya. Mereka kan taunya bule. Oh iya bener Iya. bule. Nggak paham tentang albino, banyak yang nggak paham tentang albino. Jadi ya itu karena sudah terbiasanya dengan mereka bahkan mungkin berkata-kata gitu kan, dari verbalnya itu keluar ucapan-ucapan misalnya bule atau kayak boneka gitu kan, atau apalah gitu kan, udah saking terbiasanya ya udah kayak Udah nggak ada biarin yang aja. menyakiti sama sekali Nggak berarti ada, ya? udah nggak mempan. Karena dari kecil. Saking terbiasanya. Saking terbiasanya. Tapi dari ceritanya Rian sih tadi dia bilang ya kecil main bola segala macem. Teman-teman yang maksudnya baik juga ya ada-ada aja juga ya kayaknya Iya, ya. banyak banget. Banyak banget juga Banyak ya. banget yang care malah. Oh iya. Iya. Di Cilacap sana? Iya. Karena emang mungkin ya bangga gitu kan punya teman yang berbeda gitu kan. Mereka gitu. Bangga punya teman yang berbeda. Wah, luar biasa ini ya. Kita dari kedua bintang tamu ini kita mendapatkan cerita hidup dan juga seperti apa kondisi mereka yang tentunya tidak mempengaruhi apapun sebenarnya di Betul. hidup mereka ya kan. Sama seperti tema kita hari ini, yang terlihat tidak jadi segalanya. Betul. Dua-duanya ini menunjukkan bahwa semuanya nggak cuman kita nilai dari depan atau fasadnya aja, tapi bener-bener harus ngelihat lebih dalam lagi. Apalagi kalau udah kenal sama mereka-mereka ini ya, Yes. oh pasti punya pandangan atau point of view yang berbeda lagi. Tapi sebenarnya nggak bisa dipungkiri ya Mal ya, kalau zaman sekarang nih, zaman modern ini, apa-apa tuh berjalan sesuai standar di media sosial ya nggak sih? Betul. Sampai kadang-kadang akhirnya standar itu tuh malah berdampaknya tuh negatif ke kita. Bikin kita tuh kebanyakan nih kalau ngeliat sosmed kelamaan, lihat standar sosmed kebanyakan jadi insecure. Setuju, saya sering begitu. Iya kan? Apalagi kalau ada yang cerita-cerita sukses apalah itu. Jadi kita mempertanyakan kesuksesan Iya. diri kita sendiri. Umur under 30, milioner, apa itu? Under 30 aku Ngapain? masih ratusan ribuan. Belum Gak apa-apa. jutawan belum. Gak apa-apa, Ratusan alhamdulillah. ribuan. Iya, cuma kan juga Alhamdulillah. suka jadi bikin ngiri gitu. Suka bikin insecure, sama Iya. nih kayak salah satu contoh yang ada di video satu ini. Ini dia pemirsa. Kulitku ini tuh kurang cantik atau kulitku ini terlalu gelap kayak gitu. Jadi itu sangat membuat diriku merasa kurang, lebih ke arah kurang diterima mungkin ya di tengah standar kecantikan yang ada pada saat itu. Nah, itu dia. Banyak dianggap kurang cantik. Dia cantik Iya. sekali. Padahal cantiknya orang beda-beda. Iya loh. Iya kan? Standarnya udah jadi sesuai dengan sosmed. Banyak orang ngira gue nggak ganteng. Tapi coba mereka nanya emak gue. Pasti gue ganteng. Iya kan? Betul. Guys, Kalau bener ya? yang- Bener, Iya, bener. iya. Iya sih. Bener kan Ica? Aku ganteng kan Ica? Iya. Yo, Ica aja setuju. Kata Ica, karena hostnya elo. Menurut Rian dan juga Ica, bagaimana melihat video tadi? Siapa dulu nih? Ica dulu Ica deh, ladies dulu. first, ladies first. Aku sih apapun kondisi fisik kalian harus mencintai diri sendiri karena melihat orang di luar sana tuh tidak ada habisnya. Betul. Ada yang pengen
ada yang kulit sawo mateng tapi ingin putih. Ada yang kulit putih, dia berjemur Jadi ten. Betul. Intinya harus bersyukur sih menurut aku. Cintai dirimu sendiri itu yang lebih penting. Tuh, cintai Itu dirimu yang sendiri paling itu lebih penting. Setuju lagi Ica, langsung kayak nusuk banget ya kalau ngomong ya. Bener kata Ica, kita kalau ngelihat di luar tuh nggak akan ada habisnya. Dari putih pengen coklat, dari coklat pengen putih, Bener. keriting pengen lurus, lurus pengen Bener. keriting. Kagak kelar-kelar ya kan? Luar biasa. Oke, Rian harus lebih bagus dari Ica ya. Ini kayak lagi kontes. Yang bagus sudah diambil itu Iya, semua. Kayak lagi kontes loh ini. Gimana menurut Silakan Rian? Rian. Oh, benar sih. Emang Iya kan, harus mencintai diri sendiri. Kita bersyukur. Bersyukur emang sulit, tapi Ya, lebih sulit lagi kalau hidup tanpa bersyukur. Ya. Bersyukur memang sulit. Kenapa sih lu berdua keren-keren banget? Heran gua. Iya loh, Bikin, bener. bikin kuas tuh kayak gampang aja gitu. Singkat saja. gitu. Singkat aja tapi Singkat ngena. saja, paham? Bersyukur memang sulit tapi akan lebih sulit hidup tanpa bersyukur. Iya. Itu kata Rian. Dari situlah terlihat bahwa inner beauty dari Ica dan Rian ini Pasti. sangatlah luar biasa ya kan. Kita akan Aku setuju. ngobrol-ngobrol lagi bersama mereka. Tapi setelah yang satu ini dong pemirsa, tetap di ruang tengah, tempat berbagi informasi Penuh makna. Lagi di ruang tengah pemirsa, tempat berbagi informasi penuh makna. Nah, ngobrol-ngobrol soal inner beauty. Inner Yes. beauty itu kan gak cuma cewek dong ya kan, cowok juga No. punya inner Kita beauty. punya yang namanya inner handsome ya. Enggak Jadi, gitu, Bang. enggak ya gitu. Enggak, tetap inner Saya dikritik sama Rian. Beauty aja Habis gimana kan. dong? Beauty aja ya? Iya. Itu berlaku untuk unisex berarti ya? Betul. Iya Oh, saya dong. pikir harus ada inner handsome. Kecantikan dari dalam. Kecantikan ya kan? dari dalam. Kalau menurut Ica sama menurut Rian, sepenting apa sih inner beauty dibandingkan dengan kecantikan luar? Iya. Outer beauty. Oh, bukan outside ya? Outside. Itu inside dong lawannya. Oh, iya, oke. Inside beauty. Iya betul. Siapa duluan? Seberapa penting? Oh, gantian. Gantian. dulu. Apa mau su? Kenapa seneng banget? Enggak, soalnya dia jadi punya waktu untuk berpikir Oh ya, iya, Ca, ya. betul. Untuk mencari kata-kata yang luar biasa lagi. Tapi kalau sweet kan jadinya manis. Iya, sweet jadinya manis. Bener juga. Ya Rian, waktu dan tempat dipersilakan. Rian, silakan. Seberapa penting inner beauty Yes. dibanding outfit tadi? Bukan ya? Bukan outfit. Outer. Dibanding outer beauty. Ya. Ya, kecantikan itu apa? Lebih ke apa ya? Dari hati ya. Dari kita bisa tampil cantik itu karena biasanya orang menilai dari hati. Buat apa ganteng, buat apa cantik kalau hatinya Ya. Hatinya nggak cantik atau nggak cantik. ganteng ya? Atau busuk lah, seperti Busuk. buah. Busuk di dalam. Iya. Ya, jadi penting banget sih inner beauty itu, dan kepercayaan diri juga bagian dari inner beauty sih. Kepercayaan diri juga bagian dari inner beauty. Tentu Kalau saja. Karena menurut kalau kita nggak percaya diri, ya dari Iya sih. mana kita orang lain secantik tahu? apapun tampak luarnya kalau Nggak pede. innernya nggak ada, malah minder kicep itu Minder. malah nggak kelihatan ya. Betul gitu. Tidak terpancar cantikmu. Iya. Gitu ceritanya. Kayak make up apa gitu ya. Iya betul, Terpancar kayak iklan. cantikmu. Itu dari Rian. Iya. Kalau dari Ica, Ica. seberapa penting inner beauty? Ada yang otaknya bagus Kak, cuma dia tidak enak diajak ngomong. Iya benar, ada yang begitu. Ada yang begitu. Banyak. Ngobrol. Tapi ketika hati seseorang itu ada enak, asik diajak ngobrol, itulah inner beauty sesungguhnya yang terpancar. Nah, bener. Cantik di luar, pas diajak ngobrol nggak enak, nggak nyambung ya Gue bilang
Bilangin lo, melimbat lo. Udah melimbat lo. Dia nggak ngomong. Ya kan nggak enak dia ngobrol. Iya sih, diam aja dia ya. Tapi paling enak ngobrol sama satpam. Paling enak ngobrol sama satpam, kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena dari HT ke HT. Dari HT ke HT. Halo. Break, halo. Dari Kijang satu, bagus. Dia juga punya banking jokes ternyata. Iya ternyata ya, dia tuh lucu sekali loh. Jokesnya bapak-bapak. Dari HT ke HT. Tapi bener sih, jadi secantik apapun itu kadang-kadang penilaian orang terhadap dia itu bisa dipertahankan levelnya ketika itu juga didukung sama si inner beauty-nya, iya kan? Setuju. Kalau diajak ngobrol kagak nyambung, mungkin gibah mulu, ditanya kabar, atau ngomongin tetangganya kan aneh ya? Ya Allah, julid Iya, banget ya kan? Iya, nggak tahu. Tapi pasti standar inner beauty seseorang beda-beda dong, ya nggak sih? Setuju saya. Nah, kalau menurut Ica, seseorang yang memiliki inner beauty itu orang yang seperti apa? Kayak gimana tuh? Enak diajak ngobrol salah satunya berarti? Anak diajak ngobrol, kompromi, mudah diajak Diskusi. Intinya jangan kelihatan enak di luar doang. Nah yang menyadari ibu hatinya juga harus enak dong. Komunikasinya. Intinya menurutku begitu aja sih. Jadi paket komplit, enak diajak ngobrol salah satunya. Iya. Nggak cuma tampilan luarnya, tapi dalamnya juga harus enak buat diskusi segala macem. Itu dari Ica. Dari Ica, kalau dari Rian? Dari Rian. Iya, kembali lagi percaya diri sama ya benar kata Ica. Diajak ngobrol nyambung, berarti harus punya kuota. Diajak ngobrol gimana? Maaf. Diajak ngobrol harus punya nyambung. kuota katanya. Karena kalau nggak ada kuota, nggak nyambung. nggak nyambung. Lagi ngomongin Mobile Legends nih. Lagi mabar ya. Jadi harus gamer dia kalau nyari perempuan nih. Tapi sebentar, gawat nih. Jokes bapak-bapak udah mulai lucu nih menurut gue. Gawat. Nah tadi kita udah ngobrol mengenai inner beauty ya, Mal ya? Iya, betul. Sama Ica dan juga sama Rian. Sebelum kita lanjut ngobrol, kita punya video yang satu ini nih untuk ditunjukin ke pemirsa. Ini dia. Nah, ketika kita sudah pede dengan fisik kita, tiba-tiba ada yang Komen sekecil apapun Betul. komentarnya, tapi bikin kita insecure lagi. Pernah kalian alami nggak? Udah pede-pede nih, tiba-tiba ada perkataan Iya. orang yang bikin kalian down. Udah kita capek membangun kepercayaan diri kita, dengan gampangnya orang tersebut kayak sekedar asal jeplak aja langsung bikin kita insecure lagi. Rian pernah mengalami hal itu? Kalau aku nggak. Enggak. Berarti kamu tidak pernah membiarkan orang lain mempengaruhi pendapat pribadi kamu. Karena aku punya prinsip. Ketika banyak orang, maka akan banyak mulut. Banyak mulut maka akan banyak perkataan. Dan kita cuma punya 2 tangan untuk menutup mulut mereka. Kita nggak bisa. Maka yang perlu kita lakukan adalah karena kita punya 2 telinga, maka kita cukup tutup telinga. Nggak usah terpengaruh sama mulut-mulut orang lain itu. Itu dari Ria. Dia sudah punya counternya seperti apa? Iya, dia udah tahu apa yang harus dia miliki ya. Betul. Iya, karena kita apapun yang akan kita lakukan, ketika benar aja kadang Disalahin ya, Pak? apalagi Betul, kita apalagi kita salah salah. gitu kan. Ica sebenarnya mirip-mirip cerita dia yang di kereta tadi nih. Sudah pernah mengalami hal serupa. Cuman apakah itu masih kamu lakukan, Ica, sampai sekarang? Masih. Aku ketika ada orang yang buat ngedon sampai ke bawah. Aku cukup diem, ngumpulin energi. Oke, gue harus apa? Gue harus berpikiran supaya hari itu dari kadang bisa saja belum tentu benar sugesti dan dari sugesti itu bisa saja jadi kebetulan. Jadi
Aku cukup diam ngumpulin energi. Tutup kuping nggak mau dengar. Sama seperti Rian kurang lebihnya. Tutup aja telinga ya kan. Ya, Yang penting ya, kita ya. di dalamnya ini Ya, betul tetap sekali. pede gitu. Ya. Dari Ica dan Rian boleh nggak sampein ke teman-teman di luaran sana yang mungkin masih merasa insecure dengan diri mereka? Gimana? Ica duluan silakan. Dari aku, buat dirimu baik dengan melakukan kebaikan sekecil apapun setiap harinya. Karena hidup bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi hidup untuk memberikan arti hidup. Hidup bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi hidup untuk memberikan arti hidup itu sendiri. Ica dapat dari mana sih kata-kata bagus begitu pas nulis buku, lu tahu nggak sih? Wise banget ya. Banyak banget quotes nih. Nggak, kayak aku ngobrol nginep sehari di rumahnya kayak pulang-pulang bikin buku dah. Langsung banyak ya Iya, kata-kata lu. quotes semua isinya keren kamu tuh luar biasa. Rian, silakan buat yang masih insecure di luar sana. Hidup cuma sekali, jangan insecure, harus bersyukur. Hidup cuma sekali, jangan insecure, harus bersyukur, dan kalau bisa piara burung tekukur. Lagi. Gue tambahin lagi. Iya lagi. Udah diajarin Iya, pose. lupa. Langsung ke gap lagi apa yang ngajar. Otomatis. Aduh, ini virus ini. Harus segini tadi saya. Kalau gitu terima kasih banyak untuk Rian dan juga Ica. Sehat-sehat untuk kalian semua. Iya. Luar biasa. Tetap menebar kebaikan ya. Dan tetap menginspirasi buat semua orang di luar sana. Kece sekali, luar biasa. Asmu terima kasih banyak sudah hadir. Iya makasih ya. Oh enggak, kamu tiap hari di Iya sini? benar, saya Oh, iya. harusnya. Terima kasih banyak juga buat pemirsa. Kita akan datangkan lagi bintang tamu inspiratif Betul. lainnya di episode Ruang Tengah selanjutnya. Makanya tetap di Ruang Tengah, tempat Berbagi informasi penuh makna. Dadah. Bye-bye. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku